Wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa aqibatu lil muttaqin wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat subuh ini sehingga kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di jalan ke Allah, kaki kita disehatkan, diberi Allah petunjuk sehingga kita bisa berkumpul di masjid Al-Falah mulia ini. Salawat dan salam mudah-mudahan selalu tercurahkan kepada baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serta para keluarga, para sahabatnya, para tabi'in dan para umatnya hingga akhir hayat. Alhamdulillah, bapak-bapak, apa kabar? Mudah-mudahan dalam kesehatan selalu, kelapangan selalu, keluasan rezeki. Alhamdulillah, kita pagi ini majelis taklim tentang tauhid. Tauhid adalah mensucikan Allah, mendekatkan diri kepada Allah, bisa juga takwa. Setiap Jumat kita laki-laki ini diingatkan, ittaqullah haqqa tuqatih, tingkatkanlah takwa selalu kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa itu dalam arti mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi ini di minggu kedua di bulan Rajab, bulan yang sangat mulia, bulan di mana Allah mengampunkan Nabi Adam dan Siti Hawa, bulan di mana kata Syekh Abdul Qadir Jailani, Raja para wali, yang menafsirkan Rajab ini ada 3 kalimat Rajaba. Rajab itu rahmatullah, bulan ini penuh dengan rahmat. Janya itu jadullah, adalah kasih sayang Allah. Terus itu Rajaba, banyak itu birullah, kebaikan Allah. Bulan ini kebaikan Allah, rahmat Allah, ampunan Allah. Jadi di bulan inilah para salafus sholihin, para ulama-ulama itu mempersiapkan diri, meningkatkan banyak baca Al-Quran, banyak berselawat kepada Nabi, terus itu banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, menegakkan sholat tahajud di malam hari untuk mempersiapkan menyambut bulan Ramadan. Terus itu sebelum itu ada bulan Sa'ban, bulan di mana dapat perintah untuk melaksanakan sholat isya mi'raj. Dan bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya ada Lailatul Qadar. Jadi para salafus sholihin meningkatkan takwanya di bulan Rajab inilah. Nah, alhamdulillah kita meningkatkan takwa kita di bulan Rajab ini dengan bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau amalan, ana yakin bapak di sini, para ustaz, para sepuh, kiai, pak haji, amalannya pasti banyak. Baca Quran sudah banyak, sholawat sudah banyak, zikir sudah banyak, sholat tahajud sudah putus, apalagi masjid, bolak-balik dengan mendekatkan diri kepada Allah, bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Ulama itu sendiri mengatakan apabila kita bertauhid kepada Allah, kita akan mempunyai pegangan teguh, tidak akan terombang-ambing, paham ini metu, paham ini nyengewe. Karena kita ada bimbingan langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Dia sudah tahu, dikasih tahu oleh Allah, dia mempunyai pegangan teguh dan dia lepas dari kewajiban. Belajar tauhid ini wajib kifayah, wajib fardu ain, wajib bagi seorang laki-laki yang sudah akil balik. Nah, kita bertahap belajar tauhid melalui kitab-kitab tauhid yang dikarang-karang oleh ulama. Ada 10 kitab yang sudah disimpulkan. Ada sifat 20 kalau itu sifat yang paling dasar. Nah, sifat dasar inilah kalau kita mengerti ke Al-Quran, tidak ada tersesat kita tuh di jalannya. Nah, ini kita baginya akan membahas sifat wahdaniyat. Nah, sudah dibagikan lembarannya wahdaniyat. Lembar pertama ini wahdaniyat. Dari wujud idam baqa mukhalafatul hawadisi yang mungkin nafsihi wahdaniyat. Ini wahdaniyat itu
keenam terbagi menjadi 4 yo. Ya. Ini sifat yang terakhir dari salbiyah. Bagi ada maknawiyah, ma'ani dan maknawiyah. Sesudah ini ma'ani. Sifat salbiyah ini artinya sifat yang bersalah-salahan Allah dengan makhluknya. Ya, kalau sifat yang pertama itu nafsiyah. Nafsi itu berarti nafsi Allah dewean, wujud. Mana Allah dewe, yang lain tak ngerti. Sudah itu sifat salbiyah. Salbiyah ini terbagi menjadi 5. Idam bakom mukhalafatu hawalik yang mu'min nafsihi wahdaniyah terakhir. Salbiyah ini adalah bersalah-salahan Allah dengan makhluknya. Termasuk yang terpikir di kepala itu ciptaan Allah. Yang terlintas di hati kita itu ciptaan Allah. Yang ada di pucuk isyarat, yang dari ulama agak terpleset mengatakan Allah ada di pucuk aras. Bukan, tak ganti. Allah di pucuk aras. Aras itu alam yang paling besar. Bumi ini alam yang paling kecil. Allah itu ngajak Nabi jalan-jalan dengan buruk, bukan ketemu Allah, bukan. Bukan Allah ada di pucuk, bukan. Nunjuk Allah bahwa Allah itu mulia, maha gagah, makin buruk. Dan di Sidratul Muntaha, tempat yang paling tinggi, tempat tertulisnya takdir manusia. Satu pohonnya itu baik 700.000 perjalanan putus perkilat. Satu pohon, dan itu pohon al-tutup rombi. Dan satu kembang itu sangat besar kan, satu kembang. Dan di satu pohon itu ada kembang. Di kembang itulah seluruh muka bumi ini tertulis takdir. Itu bukan Allah, dia ketemu Allah, dia kembali ke akan Allah. Itulah nur ala nur, cahaya di atas cahaya. Kamu disuruh jiwa Allah. Apalagi bertangan, berjizim, subhanallah, Allah itu dari semua. Nah inilah yang kita bahas wahdaniyah. Wahdaniyah ini menjaga kesucian Allah yang menyamai dengan makhluk. Wahdaniyah berarti Allah Subhanahu wa taala tunggal atau esa, karena tidak memiliki sekutu. Allah Subhanahu wa taala adalah Tuhan yang Maha Esa dan satu-satunya Tuhan pencipta alam semesta. Dalilnya auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ini surah Al-Baqarah di 163. Wa ilahukum ilahu wahidun la ilaha illa huwa rahmanur rahim. Ini hafal kalau. Ini zikir sesudah sholat sebelum baca ayat kursi itu 255. Baca ayat ini dulu 163. Wa ilahukum ilahu wahidun la. Ini bukan ayat termasuk kursi, bisa beda. Wa ilahukum ilahu wahidun la ilaha illa huwa rahmanur rahim. Kursi Allah la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Ini lah biarinnya. Dalilnya. Kalau minta ngantuk ke sudah zikir kata dalilnya ini Quran. Artinya dan Tuhan kamu adalah Tuhan yang Maha Esa, tidak ada Tuhan selain Dia, yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Wa ilahukum ilahu wahid. Wahda itu wahid kata dasarnya. Wahdaniyat, wahid sama. Itu lemah semua Allah itu wahid. La ilaha, tiada dia, ilah kecuali dia, huwa itu bisa Allah, hu itu bisa Allah, alif lam lam itu bisa Allah. Huwa rahmanur rahim, rahman rahim. Nah itu asmaul husna, Maha Pengasih Penyayang. Kita baca terus rukun sholat wajib, surat Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah, dengan asma Allah, Ar-Rahman Ar-Rahim kata dasar. Kita baca. Ada mengatur kata dalil ini kata asma Allah la ilaha illallah. Rukun sholat surat Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim kata dasar dengan nama asma Allah, Ar-Rahman Ar-Rahim. Itu yang kita baca. Itu siapa saja yang membaca subhanallah pada setiap selesai sholat 30 kali. Nah ini alhamdulillah setelah sholat 30 kali, Allahu Akbar selesai sholat 30 kali, sedang mengagungkan Allah dengan membaca la ilaha illallah sebanyak 30 kali. 30 kali kemudian itu membaca pada yang 100 kalinya la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wal hamdu yuhyi wa yumiitu wa ala kulli syai'in qadir. Kesalahan-kesalahannya diampunkan walaupun sebanyak buih lautan. Hadis riwayat Bukhari. Ini kalau saya membaca yang zikir tadi sudah sholat, ditambah la ilaha, kita sudah sholat kan, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, baru la ilaha illallah wahdah. Wahdaniyah,
La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wal hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. 10 kali biasanya imam sudah maju. Kalau 5 kali sholatnya ada 50, ini 100 kali. Ya tak? Dapat ampunan Allah, ampun dosa kita sebanyak menghilangkan. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, la ilaha illallah tiada Tuhan selain Allah. Wahdahu la syarika lah, hanya dia satu tunggal. Lahul mulku, milik dia lahul mulku, kerajaan dunia langit ini milik Allah. Lahul mulku alhamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dia yang hidupkan tunggal, dia yang hidup wa yumiitu wa ala kulli syai'in qadir, dan dia maha kuasa. Nah itu artinya wirid kita baca itu. Dan di sana barang siapa yang masuk ke pasar lalu berdoa la ilaha illallah wahdahu la syarika, ini wahdaniyah dalilnya, ini Qur'annya, ini hadisnya, ada dalilnya. Ada ulama yang hiwa yumiitu wa ala kulli syai'in qadir. Maka Allah akan mencatat untuknya beribu-ribu kebaikan, menghapuskan darinya beribu-ribu keburukan, dan menaikkan beribu derajat. Ini nak ke pasar, hadis riwayat Tirmizi. Allah dalil ini hati-hati kalau kita memurahkan dalil. Kita nak belajar hadis itu kalau nak maco juga berumur 400 tahun untuk hari hadisnya. 400 tahun tak ada bekerja, makan minum baru disuruh baca seluruh hadis, boro-boro nak ngapal. Ada di sebelahnya hadis Nabi itu ada Ibni Abdullah dari Yusuf itu ikhbirna, mengabarkan langsung begini. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man qala la ilaha illallah wahdahu la wahdaniyat wahdahu la syarika lah, lahul mulku wal hamdu wa ala kulli syai'in qadir. Artinya di bawah yang telah menceritakan kepada Abdullah bin Yusuf. Ini sanad-sanadnya langsung dari Abu Hurairah radhiyallahu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang membaca la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wal hamdu wa yumiitu wa ala kulli syai'in qadir, tidak ada yang berhak disembah selain Allah yang Maha Tunggal, tidak ada sekutu baginya. Milik Allah lah kerajaan, baginya segala puji, dan dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Itu baca 100 kali, nah itu dalam keadaan maka bagi mendapat pahala seperti membebaskan 10 orang budak, ditetapkan bagi 100 hasanah kebaikan, dijauhkan dari 100 keburukan, dan dilindungi oleh godaan syaitan pada hari itu hingga petang. Dan tidak ada orang yang lebih baik amalannya dari orang yang membaca doa itu, kecuali seseorang yang dapat lebih banyak mengamalkan membaca zikir ini. Zikir ini yang kita pakai hadis Bukhari, zikir sesudah sholat. Nah inilah la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wal hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wal hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alhamdulillah sudah kita bahas hari ini tentang keesaan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan amal ibadah kita diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak usah diubah lagi, baca Qur'annya tidak usah, tetap itulah sholatnya tidak usah lagi duduk ini nak lurus laju, nak goyang-goyang laju. Sebab bila saya dirubah, yang dirubah itu dengan dalam hati sama pikiran. Lagi sholat pikirannya jadi diiring ke sini, berpikir ke sini, bola tadi serunya, berpikir ke sini, nah kita berpikir jadi itulah namanya idakku musuh. Maka kita belajar tauhid ini dihidup tasdik. Hidup tasdik kembali ke sifat Allah, wa asma Allah, wa sholat. Apa teringat apa baliklah sifat Allah. Misalnya teringat di duit ya oni, hati dah disebutkan. Akal teringat dari pekerjaan ya poin, Allah yang maha kuat, Allah yang bisa menyelesaikan. Terus dia pelari baru lemak sholat dan zikir. Begitu juga kalau dipakai di luar sholat bisa tak bisa pun tak baca ke musabu baca ke la ilaha illallah dalam dalam hati wirid ke. Nak ketemu siapa atasan kita baca ke wirid ke la ilaha illallah. Nak bisnis siapa baca ke la ilaha illallah. Nak baca apa biasa dia intinya bersambung kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah di sinilah cacatnya orang yang bersyariat tidak bertauhid, karena dia lepas sambungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini kitab Abu Somad Al-Balimbani ada orang yang berzikir menuhan kewiritan dia. Dia tak tahu suara itu ciptaan Allah. Bacaan ini hanya sekedar bacaan, cuma Allah senang mendengar, malaikat senang mendengar. Tetapi kalau besok kita, kalau sudah sampai tingkat tahu ini baca ini ialah dengan
Mudrat iradat Allah sama macam maka kita berdiri juga dengan iradat Allah. Ada rukuk juga dengan mudrat iradat Allah, sujud juga. Nah, itu alhamdulillah hari ini mudah-mudahan bermanfaat. Kurang dan lebih mohon maaf kepada Allah Maha Ampun. Kalau ada dipertanyakan boleh silakan Pak. Ya silakan. Tadi yang diomongkan Ustaz tadi, kalau kita sholat, pas kita sholat tuh teringat kita apalah ya pokoknya ada yang lewat kebayang dunia. Kalau kita ngomong dalam hati, astagfirullahaladzim misalnya, ya ampun ya Allah, apa tidak batal sholat kita tadi? Kalau kita ngomong dalam hati, cuma tidak panjang, artinya kalau teringat dengan yang keluar, aku teringat dengan duit, aku teringat apa dia nak tadi nak diperoleh, nak cepat-cepat. Kita baca dalam hati, astagfirullahaladzim, misalnya kan, ya Allah ampuni aku, atau ingat Allah, tidak batal aku itu tak. Terima kasih. Oke, alhamdulillah. Kalau kita sholat, boleh dah hati kita ngomong astagfirullahaladzim, boleh. Itulah cahaya Nabi. Kita dah ajak ngomong, nafsu itu ngomong terus dalam diri kita. Ngomong yang melantur, nah ini sudah ada terarah dia. Nah, oleh pelajar inilah muncul dia. Ini dia pelajaran tauhid ini. Ya kan? Kalau kita dah kata ilmu ini melantur kemana-mana. Ujung-ujung Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. No, salah. Maaf, kita sholat. Nah itulah kalau ngomong ke sholat, kalau dapat tauhid seperti senam, olahraga. Tapi hasil nilai syariatnya. Mata kepala kita sebanyak ini, kita juga dia sholat, membaca. Tapi kita ni lupa mata hati. Rukun iman, rukun Islam, iman dan ihsan. Ihsan inilah rangkai mujahidin. Antakbudullah ka'annaka taro, fa illam takun taro, fa illam yaruka. Apabila kamu melihat ibadah, seolah-olah kau melihat Allah. Seolah-olah bukan Allah, bukan itu jadi Allah, bukan. Kembali ke zikir tadi. Nah baru kalau kita nyebut Bismillahirrahmanirrahim, teringat dengan anak, hati jadi nyebut, oh ini rahmat Allah, sesuai. Jadi perkataan dengan kolbi kita itu sesuai. Ini kita nyebut nama Allah, tapi pikiran kita itu bisnis. Kecewa Allah, hai kau. Nah itulah munafik dalam sholat. Fawailul lil musholin. Ya, lalai dalam sholat. Tidak batal itu tadi. Hah? Tidak batal. Tidak batal, bagus, terus ke. Nah, yang kedua kan, Ya. waktu kita sholat, kita jadi makmum. Nah, imam salah misalnya, imam salah maco, apa dia teringat lupa. Terus kita jawab, walaupun itu tidak di baris di belakang, itu batal atau tidak tak? Misalnya kita nyaut, padahal kita bukan di sab di belakang imam, boleh dah itu? Batal atau tidak? Kalau kita, apa kita diam baik? Kalaupun kita tahu, kasih. Nah, itu harus bijaksana supaya keilmuan kita tuh mendapat redha Allah dan redha manusia itu sama-sama. Wajib betul di imam itu ialah yang di belakang dia. Digopat dari belakang, tak boleh ujung sana. Maka datang keluar kalau kita nak jadi wakil imam kan, tak boleh. Misalnya salah diem ke baik. Kalau salah sekali diem ke baik, dua kali diem ke baik, katanya kalau kita tak sanggup suruh orang lain. Jadi bisa galak-galak dengar sambil Allahu liman hamidah. Bukan huruf roh ujungnya, hamidah. Maha suci Allah. Ya hamid manusia. Dia salah, hilang tak apa-apa. Kalau syariat itu mudah, ngerubahnya dia terbaca bukan itu tak apa. Nak tahu ini dalam hati dia lah. Kalau sudah dia dalam bahwa yang baca itu bukan kita, adalah putra Tuhan Allah lah berat itu. Itu susah berubah. Tak kena ada aku ni yang maju, tak kena ada aku ni dia zikir. Waktu ni ada kau ni jadi dayu. Ada baca kau nak berusaha. Nah, istidrat lah itu dia nyangkut dengan pegawai dia itu kita bisa kayo. Kalau Allah tak ngidap matahari itu mana kita nak pegawai? Matahari lah malas kamu kata berzikir. Untuk pagi ini kata Allah dibayarkan libur dulu matahari.
terbit. Nah, sampai datang terbit matahari keras tuh nih. Mana jadi kita dewe. Ya, terus kita perlu angin tegak ini perlu angin yang normal. Ya, kalau kita pikir kita berdiri tegak ini Pak, perlu angin yang normal. Kalau tidak normal, kita di pucuk bulan pesawat ngambang gitu. Ya kan? Terus dosa jauh-jauh. Kita balik ke diri kita baik kejauhan yang dekat baik. Nafas turun naik nah siapa turun gitu nah. Ya kan? Kalau bukan Allah, jangan turun dewe, jangan jadilah kalau dewe itu dosa lagi, langsung keluar ke Allah. Udah, jantung berdetak itu pegang. Berdetak dewe tidak mungkin. Dalam teori itu terjadi sendiri tidak mungkin. Ada baju segelas, kita taruh di rumah kosong, kita berlari, tiba-tiba baju segelas ini berisi baju putih. Nah, ya, kira-kira ada tak yang ngisinya itu? Ada rumah kosong, nah, bukti ke bawah sesuatu itu tidak mungkin terjadi dewek. Atau kita taruh gelas, tahu-tahu seminggu kita buka berisilah dia air. Kira-kira dia berisi dewek, apa ada yang ngisi gitu? Ada yang ngisinya, ngisi memang dewek-deweknya bisa kecil-kecil. Misalnya dari embun, Allah dewek-deweknya lewat mana? Ya Allah itu yang punya gawi. Nah kita kembali ke pusat ini. Kalau kita berzikir balik ke sumbernya, nah itu lemah. Tidak dipakai di dalam sholat, di luar sholat. Jadi hati kita tadi sudah itu. Kita nyimak di mana memakai hati, baik yang buruk maupun yang baik. Kita kembali ke hati. Banyak-banyak berdoa. Apalagi bulan Rajab ini kita dekat kepada Allah. Doa apa aja tadi, Rabbighfir warham wa tub alayya. Rabbighfir ya Allah, ampunilah dosaku. Rabbighfir warham, kasihilah aku, wa tub alayya, terimalah taubatku. Dari itu Rabbighfirli wali terimalah ampunilah dosa dua orang tuaku. Itu tak apa baca artinya, tapi dalam sholat tak boleh diterjemah tu, tak boleh Allah Akbar, Allah Maha Besar, dipasang tasdik terjemah, tak boleh, batal. Tak boleh diterjemah. Bisa Bismillahirrahmanirrahim. Nanti tadi ngomong dengan nama Allah yang Maha Pengasih dunia. Alhamdulillah ya Pak, segala puji bagi Allah. Ar-Rahmanir-Rahim, Maha Pengasih dunia. Tak boleh. Kita sekedar tahu baik. Nah, jihad kita itulah yang kemarin sudah kita belajar. Kita bakal mukhalafatul hawa di situ yang mudah sih jihad kita ada dalam jihad nafas. Nah di dalam sholat, di dalam zikir. Nah, enggak pas dia datang aku mulai itu sholat. Nah, ada malah 40 sampai 60 kali sholat zuhur supaya terasa itu bersambung dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Nah dikit-dikit, sedikit. Nah intinya itu agak berat ini memang. Nak nanti ke diri kita berubah Allah barulah kena ayat Al-Quran itu mutuan terkoblah mutu matilah kamu sudah mati. Orang yang beribadah itu Abu Bakar As-Siddiq. Kalau dia beribadah itu kata Allah. Tapi yang positif Nabi Khidir itu yang negatif dia apa kata Allah tidak uji Nabi Isa dia guru Nabi Khidir ahli tauhid ahli ma'rifat. Ya kan kemarin sudah diceritakan kan. Kapan ketemu budak kecil terpasuk palanya ujinya ngomong ahli ma'rifat tauhid. Uji Nabi Musa nak guru Nabi Musa nak guru Nabi Khidir kan. Kapan ditumpangi perahu lagi jauh kebaikan atau perahunya dicacatkan. Ya kan? Nah, tidak sanggup lagi. Nah, kalau nak bela aku jangan banyak omong. Tidak sanggup lagi. Yang udah terakhir budak di depan palanya, terus itu perahu di lagi berhubung baik dirusaknya. Oh, dia ada hikmahnya. Nah, itu namanya ilmu laduni. Tauhid ini mulai laduni. Anak tidak bisa bahasa Arab. Bapak Quran ini sudah belajar tauhid ini. Nah, ini kok bisa? Itu loh ya Allah. Kagum bayi Allah. Itu tidak kasih lagi kehebatan makhluk, tidak kasih balik ke keagungan Allah. Tapi ada lagi masih ada 10 menit ini. Ya. Ada dua yang ditanya di tadi. Pertama mengenai awal tadi, bagaimana kita buat ilah hukum, ilah Buat dikit. la ilaha illallah, Ya. Rahmanur Rahim. Ini waktu kita membaca surat sholat itu kan kita tambahan setelah Fatihah membaca ayat di surat
waktu ayat kursi itu. Ya. Ini dengan ini, apakah kalau di surat Yasin itu ada inilah sebelum surat ayat kursi itu ini dulu. Inilah hukum ini. Nah, apakah dalam surat boleh dimasukkan ini? Dua ayat. Ya, kawinkan. Wah, dalam hukum bila Boleh. kemudian baru baca orang mulai. Boleh. Yang ini pertanyaan. Pertanyaan kedua mengenai tauhid ini. Kita dilarang dalam tauhid ini mengharap kepada makhluk. Nah, sementara dalam kehidupan ini kita perlu takwam atau mengharapkan bantuan dari makhluk. Nah, bagaimana supaya jangan sampai syirik kita itu membawa karena kehidupan kita ini tidak lepas daripada sosial, manusia terutama. Kita perlu uang, pinjam uang sama makhluk. Sementara kita dilarang berharap kepada makhluk. Terima kasih. Ini pertanyaannya, kita ini supaya lepas dari syirik hobi, berharap dari makhluk termasuk syirik hobi. Berharap itu tidak boleh. Tapi kalau minta tolong boleh. Bahasa sehari-hari tidak usah dirubah sehari-hari. Pak, minta tolong Pak, misalnya tolong nak masuk sekolah anak aku ni. Hati kita jangan hijau bahawa bisa nolong Allah. Hati berzikir Allah. Ya Allah, kita sudah berdoa di rumah, sudah solat hajat kan diajarkan Nabi kalau nak butuh sesuatu solat aja kalau itu untuk berlepas ke syirik. Kalau tidak sempat lagi selawat Nabi Allah sempat. Pak kita tolong Pak berasan duit bisa kan? Berasan duit lah dalam hati itu ya wali. Itu kaki Allah tu lah yang bayarnya. Karena ada duit bayar lah yang ditunda. Kalau hutang. Itu sudah Allah masih biasa terasa. Nah ini video Allah ngomong dalam hati gitu. Nak tahu Allah ngomong tak bersuara tak bersumber cuma dia tu. Paling lembak atasnya nak tidur malam. Solat tahajud ya Allah bangun ke solat. Aduh kaki. Bukan ada duit, bukan tidak. Ruh kita itu, kalau kita tidur, ada bertanya dari tauhid, tidak? Kalau kita tidur, ruh kita kemana? Kan mati, gitu kan? Dalilnya ya, alhamdulillah di ahyana pada mama mati, gitu kan? Hidup boleh kemana? Ruh kita ditahan oleh Allah. Ruh kita, dan ditahan oleh Allah, itulah gambar kematian. Kadang kita temui ruh kita, kadang kita temui ulama. Nah, cirinya apa yang paling dicintainya di dunia itu dia muncul. Kalau dia cinta dunia, tak ada boleh sekarang. Kalau dia cinta ulama, temu ulama. Dia cinta dengan Nabi, temu Nabi. Nah, begitu ditahan oleh Allah. Jadi kalau dia sudah itu, dibalik dia lagi. Atau tidak dibalik dia lagi. Tidak. Kawanan Nabi itu subuh bulan Ramadan. Pasti bangun kena sahur. Batik lagi. Itu bahagianya bulan Ramadan nak nunggu sahur kan. Ampunan Allah barokahnya bulan Ramadan itu pertanyaan kubur lewat itu. Bebas neraka, bebas pertanyaan kubur, tak ganti ditutup pintu neraka, ditutup pertanyaan mungkin nakir, surga terbuka seluas-luasnya nangis lah kubur, orang tahu Allah sekali biar aku hidup di dunia ini. Aku akan menemui majelis-majelis taklim sampai terpuruk, geser-geser. Apa kalau sholat subuh berjamaah mentau, pacak esok-esok gitu. Cuma tak dibukai Allah di dalam kitab itu, di dalam hadis ada dua yang disembunyikan Allah. Tak akan Allah kasih tahu. Tidak kebaikan kita, baca Quran, selawat, tak ada yang baik. Itu sembunyikan. Allah sembunyikan, Allah tutup. Di dalamnya ada keriduan Allah. Itu sholat itu. Allah tak kasih tahu bahwa di dalamnya itu ada keriduan Allah. Begitu juga maksiat. Allah tutup, Allah kasih tahu. Sekali ini diam kalau Allah tutup. Ya, bahwa di dalamnya itu ada kemurkaan Allah. Itu maling, tak jujur, bohong, Allah tutup. Bagi kapan yang tobat tak? Kalau biasanya kalau Allah kasih itu pasti berbuat maksiat apapun ditegur oleh Allah langsung. Yang tidak itu kakek pas meninggal baru terbuka. Itu yang ngeri itu.
Dah kata obatnya kecuali dengan ustaz, ulama, masjid. Itulah obat namanya obat. Alhamdulillah sudah 6:04. Ada lagi nak tanya kan? Ada lagi masuk suruh. Masih ramai. Kalau ada nak tanya ke setengah jam lagi. tentang tauhid Pak, kita mengesahkan Allah, apa yang sudah kita amalkan itu jangan balik ke badan kita. Jadi kita tak ada merasa sombong melihat orang yang belum dapat hidayah, belum dapat ke masjid, belum amalan yang masih sedikit. Misalkan kita tak tahu ada keredoan dari sisi mana dia. Ada orang kita tak tengok ibadat mana menahan sakit terus dia sakit itu tingkatnya paling tinggi di surga. Sampai dia beramal dikit jadi cuma dia sakit puluhan tahun. Jadi hadis Nabi itu orang yang paling tinggi tinggal di surganya yang sakit bertahan terus. Nah itu sebelum kita minta tolong sama makhluk itu kita niat dulu sama Allah. Niat ke. Pada hakikatnya Allah yang menunjuk kita minta tolong dengan siapa? Kita terlintas orang itu baca minta tolong. Hakikat asisinya Allah juga. Dia nak tolong aku tidak. Nah, misalnya ini aku tolong ke anak kau bisa sekolah di Jepang misalnya. Kan nak ngasih isi gitu kan? Apa izin Allah juga. Terus itu jangan maksud ke diri lah bila masuk sekolah ukuran nyokok jangan. Tidak ada jaminan. Tidak. Kita anak itu sekolah di tempat yang favorit ini dia akan sukses. Tidak ada jaminan. Yang ada jaminan kalau dia nak tinggal solat 5 waktu, kita bisa jamin ada keridhaan Allah di dalamnya. Tidak tinggal solat berjamaah, tidak tinggal baca Quran. Dan memang ada sekelompok iblis, yang dijadikan Tuhan itu dia berkerumun di dalam hati seolah-olah yang ngomong, yang kena istidrak banyak duit, pejabat terus bisa kan. Nah itu seolah-olah kehidupannya jadi ustaz miskin, terus butuh terus itu seolah-olah. Padahal itu mengejar yang palsu. Balik berapa inilah. Tapi ada saatnya. Kalau bahasa kias itu seperti makan cabai. Kalau anak ngomong benar juga kita ini seperti makan cabai pedas. Pasti ada pakai waktu hilang pedasnya. Cuma nggak dia makan lagi. Kalau ini, ada lagi. Mudah-mudahan yang tadi kalau minta tolong hati kita itu, ya Allah kalau memang baik ini pada diri itu buat umat dan koredo kabul kelak. Kalau tak ada baik Allah sebaliknya. Tunjuk yang lebih baik dari ini. Nah kan, mumpung lah buat terang pilih itu. Terpilih ini ada hikmahnya. Nah kita buka toko. Nanda Allah jeneng ke hati kita. Yang paling senang itu jangan kita tuh ibarat minta tolong dan hukum tuh hati kita nerima. Nah itu senangnya gitu. Itu membuat kita reda dengan akan takdir Allah. Ada lagi? Jadi kalau uang dapat rezeki dikit, ngeluh misalnya, ya Allah lah sedikit, rezekinya tak cukup-cukupnya. Nah, apa itu tak boleh tadi. Tak boleh, Quran lain sakatu rajinnya aku. Kalau dia mau bersyukur aku tambah. Bukan sebaiknya anak-anak nyebut ke azabku sangat pedih. Ada sedikit geluh, sedikit. Injuk uang Nabi itu sudah ajar ke ini, Pak. Benar, janganlah kamu banyak ngembek dunia. Makin kamu banyak ngembek dunia, makin lupa baju. Ada orang kaya tu bercilik baik celana kolor baik itu duit. Tengok kan, siapa yang berduit tu ada itu pakai baju sini baik. Makin lupa. Makin kalau lah kebanyakan duit tu. Sama tambah kayu, jadi tidak normal lagi. Padahal itu kan tipuan gitu tu. Apalagi dia jadi bagus, yang kita kau harus kenapa kita kawin. Baiklah, nak nikmati baju lah, nak yakin juga sedekah sini buat bodoh sini. Ada, itu mati gitu. Juga habis. Kalau kita hidup itu kosong, udah hati itu tenang gitu. Hati aku tanya malaikat tadi ada 2 kisah sih. Dia ini punya kisah cerita, cuma penyemangat motivasi untuk kita kehidupan di dunia ini. Dia ini penjaga kuburan. Jadi gali kubur. Jadi yang siko ini yang kawan ini, ayo kan dia berubah di hidup di sini, dah ada sukses di sini. Ayo pengenlah keluar ada gawe sini. Intinya nyari kehidupan yang lebih layak lah. Tahu datang ada mobil, wah kau tu lah. Kata kehidupan ini di sini, kehidupan dia ni no,
sambil megang cangkul itu. Suatu hari datang ke rumah dia nih, ada longsor, meninggal masuk dalam kubur di tanah. Dua-dua dikubur, dua-dua lah ditanya Munkar Nakir. Apa ditanya yang ini? Harta dari mana? Apa dari mana kau dapat harta? Kapan ditanya dapat harta itu cangkul cuma dari warisan orang tua. Tapi cangkul itu harta itu. Sudah selesai, silakan menikmati. Ya ayuhan apa? Di surat dalam Quran itu silakan menikmati yang sudah Allah kasihkan untuk maghfirah di dalam kubur. Menikmati. Yang sibuk tadi itu ditanya, apa harta kau? Oh, cangkul juga ada dia. Dapat dari untuk semua ada mobil, ada rumah panjang dia. Suruh ditanya terus malaikat itu kalau nanya itu serem. Seperti uji kita tuh KPK lah kalau nanya itu mentah-mentah. Sekali kalau dalam Al-Quran itu malaikat itu menyembah, buka tak parah itu juga. Kalau dah kati amalan, dah kati khodam gitu. Maka setiap huruf di dalam Al-Quran itu menjadi khodam bagi kita. Khodam itu membantu penolong kita. Nah itu jadi banyak pertanyaan ngeri. Itu dapat dari mana, belanja ke mana, untuk apa, ini. Itu. Nah itu kira-kira ada lagi. Mudah-mudahan kita di bulan Rajab ini semangat. Ya. Hubungan dikit lah kita. Ya. Ada yang di dalam hadis dikatakan kalau tidak salah, kalau mau berharap kepada makhluk, siap-siap untuk kecewa. Kalau kita mengharap kepada makhluk, maka kita siap-siap untuk kecewa. Itu apa maknanya? Itu dari Sayyidina Ali. Tidak ada kehidupan ini yang paling menyakitkan hati berharap terhadap makhluk. Sayyidina Ali berharap terhadap makhluk. Makhluk ini Pak, bukan kita contoh duduk ini. Makhluk ini papan ini makhluk. Berzikir, bumi, mulana mobil yang terlintas di pikiran kita di hati itu makhluk. Yang kita baca amalan zikir, yang kita wiriti itu makhluk, tak baca itu apa-apa. Mampu aja di dalam hadis, ngapo kau masuk surga? Berapa lama kau ibadat? 5.000 tahun aku bilang. Jadi kau masuk surga aku kagak 5.000 tahun juga. Ucap mana itu? Kalau saya berapa tahun? 1 juta tahun. Kau masuk surga aku 1 juta tahun. Iya kan? Ada ujungnya masih. Iya. Ada kan? Jadi masuk surga ini pada lemak dengan rahmat Allah. Bukan dengan wirid zikir. Nah ini wirid zikir ini jalan syariat untuk itu mendekat kepada Allah. Maka syahadatain itu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Jalan mendekat ke syahadat ini syahadat tauhid, yang sifatnya syahadat kenabian. Itu tak boleh menghilangkan syahadat kenabian. Kemarin sudah dibahas. Kalau kita belajar tauhid ini efeknya kakek menyepele ke syariat ini bukan, tidak ya. Ini di luarnya, tapi hati kita ke Allah. Bahwa amal kita itu cuma Nabi menerima Allah. Kalau nak dikoreksi, kok bacaan kita tuh dalam hukum tajwid banyak salah, baca Fatihah gitu. Banyak salah. Iya. Apalagi zikir-zikir kita, itu luar mulut, belum pikiran kita. Kau nyebut nama aku, tak pikir ke sini. Kau minta puji bisa nombor 2, bisa lo kan? Kau isi dosa sini oleh nak dapat duit. Tak baca apa-apa lagi Allah, inilah takdir kau. Aku jalani, aku minta redha dan rahmatmu. Itu dalam nak kita jimat. Jadi bulan Rajab ini, marilah kita sama-sama tauhid ini apa? Kalau terlalu condong dia jangan sampai jadi Mu'tazilah. Nak nunggu Allah dulu dapat hidayah. Baik kita selalu juga tunggu hidayah Allah tak boleh. Nah, jangan juga Qadariyah, Jabariyah. Kalau tak kita usaha acak jangan. Kita tu ahli sunnah wal jamaah. Tengah-tengah itu kita nak solat itu langsung mintalah tolong Allah. Begitu juga pas kita solat niat itu berbarengan niat dengan takbiratul ihram. Itu kajian tauhid. Kalau kajian fikih tak temu-temu kita tak berdepan. Bukan itu maksudnya. Itu serempatnya usolli fardu, usolli itu berdiri di diri dengan Allah. Itu fardu maghrib
salah rakaat yang mustaqbil qiblati imam menghadap Allah, berarti kita ni saja pun yang solat maghrib menghadap kiblat Allah Taala, imam menghadap Allah, itu boleh ditambah lagi, diperdalam. Ya tak? Imam Syafi'i dipakai je Allah Akbar. Okey.